نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada siapapun juga yang mengikuti jejak langkahnya hingga nanti ke yaumil qiyamah. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, jika hari ini kita ditanya kunci sukses apakah untuk kita mendapatkan rezeki, maka mungkin di antara kita akan ada yang menjawab bahwasanya kunci sukses kita agar mendapatkan rezeki ada pada kerja keras kita. Kemudian yang lain akan menjawab ada pada planning ataupun perencanaan yang matang, yang bagus. Yang lain juga mungkin akan ada yang menjawab bahwasanya disiplin, konsisten dalam berusaha itu adalah kunci agar kita mendapatkan rezeki. Akan tetapi kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran, kita menjadikan As-Sunnah, kita menjadikan ijma' para ulama sebagai landasan utama kita, sebagai dasar utama kita. Kata para ulama, ternyata kunci agar kita mendapatkan rezeki justru ada pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, in aradta rizqa fattaqillah, in aradtal barakata fir rizqi fattaqillah, in aradta dawamar rizqi fattaqillah, in aradtar rizqa fattaqillah. Jika kalian menginginkan rezeki, maka bertakwalah kepada Allah. In aradtal barakata fir rizqi fattaqillah. Jika kalian menginginkan keberkahan dalam rezeki, maka bertakwalah kepada Allah. In aradta dawamar rizqi fattaqillah. Dan jika kalian menginginkan rezeki yang mengalir terus-menerus, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi justru kunci sukses agar kita mendapatkan rezeki, agar kita mendapatkan keberkahan dalam rezeki, agar kita mendapatkan rezeki yang mengalir terus-menerus, justru ada pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya rezeki yang telah kita terima dan yang akan kita terima itu sesuatu yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, ar-rizqu mithlil ajal, la yazid minhu syai' wa la yanqus minhu syai'. Ar-rizqu mithlil ajal, sesungguhnya rezeki bagaikan ajal. La yazid minhu syai' wa la yanqus minhu syai'. Tidak akan bertambah sedikit pun dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Kadar dan jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah ditetapkannya umur bagi kita, sebagaimana telah ditetapkannya ajal bagi kita. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan mungkin diakhirkan dan tidak akan mungkin diawalkan. Ketika ajal sudah datang, maka dimanapun tempat kita, nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rezeki juga bagaikan ajal. Dia tidak akan bertambah sedikit pun dan tidak akan berkurang sedikit pun.
kadar dan jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh Syekh Atiyah rahimahullahu taala. Suatu saat beliau di majelisnya pernah bercerita, ada seorang yang jatuh ke dalam sumur. Tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Kemudian datanglah temannya untuk menolong orang tersebut. Setelah diangkat ke permukaan, diangkat ke atas, kemudian orang tersebut ditenangkan. Tak lama kemudian sang teman membawakan segelas susu untuk diambilkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut meneguk segelas susu tersebut hingga habis. Sang teman pun penasaran, kemudian menanyakan, apa gerangan yang menyebabkanmu bisa terjatuh ke dalam sumur ini? Maka kemudian orang tersebut memperagakan ulang kembali. Mereka ulang adegan, apa kiranya yang menyebabkan dirinya bisa jatuh ke dalam sumur tersebut. Tatkala orang tersebut mereka ulang adegan, mengulang kembali adegannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut terpeleset kembali dan kembali jatuh ke dalam sumur. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwasannya kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempurna rezeki yang kita terima. Orang tersebut mengalami dua kejadian yang sama, yaitu jatuh ke dalam sumur. Akan tetapi di kejadian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala belum mewafatkan orang tersebut. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui masih ada hak rezeki dari orang tersebut yang belum Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Apa itu? Segelas susu. Walaupun hanya segelas susu, tetapi jika telah Allah tuliskan bahwasanya itu merupakan rezeki dari orang tersebut, Allah tidak akan menzalimi kita semua. Allah akan menyempurnakan rezeki tersebut kepada setiap hamba, baru kemudian Allah SWT akan mewafatkan kita semua. Oleh karena itu para ulama berkata bahwasanya kita tidak akan diwafatkan oleh Allah SWT sebelum sempurnanya rezeki yang kita terima. Di awal khatib membacakan sebuah ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun dabbah di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah lah jaminan rezekinya. Dabbah ditafsirkan oleh para ulama sebagai binatang melata yang ketika kita melihatnya saja kadang kita merasa jijik. Cicak, kadal dan lain sebagainya adalah dabbah, kategori dabbah binatang melata. Bisa dibayangkan dabbah saja, binatang melata saja telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dibandingkan dengan binatang, derajat yang lebih mulia dibandingkan dengan binatang. Dan dari ayat ini pula para ulama menyimpulkan bahwasanya jaminan rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna rezeki yang kita terima. Seorang syekh dari Suriah pernah berdoa dengan doa yang sangat unik. Doa yang beliau ucapkan tatkala beliau mentafakuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Syekh tersebut berdoa, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughath. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau telah memberikan rezeki kepada bughath. Apa itu bughath? Anak burung gagak. Apa kiranya gerangan yang menyebabkan ulama tersebut berdoa dengan doa demikian? Seperti kita ketahui bahwasanya burung gagak adalah salah satu burung yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika sang anak lahir, ketika sang anak menetas dari telurnya, sang induk mengetahui bahwasannya warna sang induk dengan sang anak itu berbeda, sehingga sang induk menganggap bahwasannya itu bukan anaknya. Sekarang kita bisa bayangkan anak burung gagak yang baru menetas dari telurnya, yang lemah, belum bisa melihat, belum bisa terbang, belum ada bulunya, sangat rentan dimakan oleh binatang buas, bagaimana mungkin bisa mendapatkan rezeki? Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Ar-Razzaq,
Maha Pemberi rezeki, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rezeki kepada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cairan khusus dari tubuh sang anak burung gagak tersebut, sehingga dengan cairan tersebut mengundang serangga-serangga kecil, mengundang belalang-belalang kecil, mengundang ulat-ulat kecil untuk datang kepada anak burung gagak tersebut, dan dari situlah sang anak burung gagak mendapatkan rezekinya. Dari situlah sang anak burung gagak mendapatkan rezekinya hingga ia tumbuh dewasa, bisa terbang, kemudian dengan secara alaminya, dengan keluarbiasaan Allah Subhanahu wa taala, cairan tersebut lama-lama menghilang ketika sang burung sudah bisa mencari makanannya sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, kunci jika kita ingin mendapatkan rezeki, kunci jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam rezeki, kunci jika kita ingin mendapatkan terus-menerus mengalirnya rezeki, ada pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu kita yakini bahwasannya apa yang telah kita terima, rezeki yang telah kita terima dan yang akan kita terima nanti, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah dan kadarnya. Dan yang ketiga, kita perlu meyakini bahwasannya kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempurna rezeki yang kita terima. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah rahimakumullah, mari kita belajar dari kisah Siti Maryam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Siti Maryam. Seperti kita ketahui bahwasanya Siti Maryam itu dinadarkan oleh ibunya yang merupakan istri dari Imran. Istri dari Imran menadarkan jika kelak memiliki anak, maka anak tersebut sepenuh hidupnya akan diabdikan di Masjidil Aqsa. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki seorang anak perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima nadar tersebut, fataqabbalaha biqabulin hasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nadar sang ibu dengan penerimaan yang sangat baik. Hingga akhirnya Siti Maryam mengabdi di Masjidil Aqsa. Seluruh kehidupannya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dititipkan kepada Nabi Zakaria. Hingga suatu saat, dan ini sering terjadi, Nabi Zakaria setiap kali masuk ke dalam mihrab tempat Siti Maryam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menemukan rezeki di samping Maryam, selalu menemukan makanan, minuman di samping Siti Maryam. Hingga akhirnya Nabi Zakaria terheran-heran dan akhirnya bertanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan makanan, menemukan minuman, menemukan rezeki di samping Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, engkau mendapatkan ini dari mana? Maka kemudian Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Sesungguhnya makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa hitungan. Seperti kita ketahui kisah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Siti Maryam dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam. Hingga akhirnya perut Siti Maryam membesar dan akhirnya beliau keluar dari masjid tersebut, keluar dari Masjidil Aqsa menuju tempat yang sangat jauh. Hingga akhirnya perutnya mulai terasa sakit, mulai berkontraksi, tanda bahwasannya sebentar lagi Siti Maryam akan melahirkan.
Akhirnya Siti Maryam berteduh di bawah sebuah pohon kurma. Dan disinilah mulai timbul keretakan dari keimanannya. Disinilah mulai muncul celah dari ketakwaannya. Fa'aja'ahal makhabu ila jid'in nakhlah. Siti Maryam berteduh di bawah sebuah pohon kurma tatkala akan melahirkan. Kemudian berkata, qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Sekiranya aku diwafatkan sebelum ini, sekiranya aku diwafatkan sebelum kelahiran anak ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang dilupakan. Mengapa Siti Maryam mengatakan hal demikian? Karena bisa kita bayangkan seseorang perempuan yang suci, yang jauh dari fitnah lelaki, tidak memiliki seorang suami. Kemudian jika nanti Siti Maryam kembali kepada kaumnya, kembali kepada masyarakatnya, menggendong seorang anak, bisa dibayangkan berapa ribu orang yang akan mencaci maki dirinya, berapa ribu orang yang akan mencerca dirinya, berapa ribu orang yang akan memfitnah dirinya. Sehingga timbul keresahan dari Siti Maryam dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hada, ya Allah, wafatkanlah saja aku ini sebelum kelahiran anak ini. Aku sangat tidak sanggup menerima cercaan yang akan diberikan oleh kaumku. Wa kuntu nasyam mansiya, dan jadikanlah aku sebagai orang yang dilupakan. Ini merupakan kalimat perkataan yang dalam tanda kutip sedikit kurang menerima dari takdir Allah yang meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam. Hingga akhirnya Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Siti Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Wahai Maryam, janganlah kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sungguh Allah SWT telah menjadikan di bawah kakimu sumber air sebagai minuman untukmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah pohon kurma tersebut, tusaqit 'alaiki rutban janiyya, maka akan jatuh kepadamu kurma yang matang sebagai sumber makanan bagimu. Kita bisa belajar dari kisah ini. Tatkala Siti Maryam keimanan dan ketakwaannya mulai retak, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedikit mempersulit rezeki yang ia terima. Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup untuk mendatangkan kurma langsung ke hadapan Siti Maryam, tetapi karena Siti Maryam mengucapkan hal demikian, mengucapkan perkataan yang dalam tanda kutip kurang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedikit mempersulit rezeki yang akan diterima oleh Siti Maryam. Harus digoyangkan dulu, baru kemudian kurma tersebut jatuh ke hadapan Siti Maryam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup untuk mendatangkan kurma tersebut langsung ke hadapan Siti Maryam, sebagaimana Siti Maryam dahulu ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala langsung mendatangkan rezeki kepada Siti Maryam, langsung mendatangkan makanan dan minuman ke samping Siti Maryam. Oleh karena itu para ulama sampai berkata, jika saja Siti Maryam tidak mengatakan perkataan yang tadi, ya Allah, wafatkanlah aku sebelum kelahiran anak ini dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang dilupakan, maka Allah SWT sangat sanggup untuk mendatangkan rezeki langsung ke hadapan dirinya tanpa harus menggoyangkan dulu pohon kurma, sebagaimana Allah SWT pun dulu mendatangkan rezeki kepada Siti Maryam langsung tanpa harus beliau usahakan, tanpa harus Siti Maryam usahakan. Nah, disinilah bukti bahwasanya justru kunci sukses kita agar mendapatkan rezeki, agar mendapatkan banyak rezeki, ada pada ketakwaan kita kepada Allah. Semakin retak ketakwaan kita, semakin jauh kita dari ketakwaan kepada Allah, maka Allah SWT akan semakin mempersulit rezeki yang akan kita dapatkan. Jemaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, aku merasa tenang dengan kehidupan ini dan aku merasa resah dengan kehidupan ini. Aku merasa tenang dengan kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekiku, dan aku merasa resah dengan kehidupan ini karena amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain.
Kelak akulah yang akan mempertanggungjawabkan setiap amalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak akulah yang akan mempertanggungjawabkan setiap amalku di akhirat. Maka Imam Hasan Al-Basri merasa tenang dengan kehidupannya karena rezekinya telah dijamin. Akan tetapi beliau merasa resah dengan kehidupannya karena amalnya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Amalnya kelak dialah yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, mengapa kita meresahkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak resah terhadap sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kita bisa terbebas dari siksa kubur. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya amal baik kita lebih besar dibandingkan dengan amal buruk kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kita akan selamat dari jembatan Sirat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kita dihindarkan dari api neraka, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga. Harusnya itulah yang menjadi keresahan kita, karena amal kita tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Amal kita adalah tanggung jawab kita sendiri, sementara rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita merasa resah dengan amal kita, harusnya kita merasa waspada terhadap amal kita, dan harusnya kita merasa tenang dengan rezeki kita karena telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perhatikan di kehidupan kita sekarang, kita justru lebih mengkhawatirkan rezeki kita. Kita bekerja pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, sampai kita melupakan kewajiban kita untuk sholat, sampai kita melupakan kewajiban-kewajiban kita yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara justru kita tidak mengejar sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya lebih merasa resah terhadap amal kita dibandingkan dengan rezeki kita, karena rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya jika hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki 1 juta, maka kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Lantas mengapa kita mengambilnya dengan cara yang tidak halal? Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita, maka kita jemputnya dengan cara yang halal, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang meyakini bahwasannya rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kunci kita agar mendapatkan rezeki justru ada pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.